Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ilyas Satria dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan neraca lajur. Kemudian nanti kita dari situ bisa menyusun laporan keuangan, ya kan? Dan ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Sekarang kita lihat terlebih dahulu neraca lajur atau kertas kerja. Ini sebenarnya pilihan, boleh dibuat, boleh juga tidak dibuat. Oke. Ini daftar saldo kita yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Ini daftar saldo atau neraca saldo dari Solusinet yang belum disesuaikan per 31 Desember 2014. Karena ini sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, jadi kita lanjut saja. Ini ya, ini daftar saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Ya, dari Solusinet per 31 Desember 2014 yang juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini dia ya, bentuk dari neraca lajur atau kertas kerja dari Solusinet ya, untuk 2 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Ini nama akunnya ya. Ini nama akunnya, sebenarnya di sini ada nomor rekeningnya seharusnya, satu lagi kolomnya. Ini yang tadi neraca saldo yang belum disesuaikan. Tadi sudah ada, sebelumnya saya tampilkan. Kemudian ini penyesuaian kita yang sudah kita kerjakan minggu yang lalu. Ya kan? Nah, setelah itu ini daftar saldo yang disesuaikan atau neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Nih. Ya, kalau ini berarti nih, ya kan, ini debit berarti nambah dia. Nah, oke. Ini kredit, ya, ini saldonya debit. Nah, ini saldonya kredit, berarti di sini pengurangan. Artinya debit dikurang kredit. Nih, dan begitu seterusnya. Kalian boleh nanti diteliti dan diperhatikan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah itu dapatlah dia neraca saldo yang telah disesuaikan atau neraca saldo setelah ayat penyesuaian. Ini dia kolomnya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengerjakan atau menyusun laporan keuangan mana yang masuk ke dalam atau akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Kemudian mana akun-akun yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu. Laporan laba rugi kita siapkan. Di situ ada pendapatan pastinya, kemudian ada beban. Nih, ada pendapatan. Oke. Ini dia di kredit. Kemudian pendapatan sewa di kredit juga. 18.840.000, kemudian 120.000. Kemudian beban-beban, ya. Nah, ini ada beban gaji di sini 4.525.000. Kemudian beban bahan habis pakai 2.040.000. Beban sewa 1.600.000. Beban utilitas 985.000. Kemudian beban asuransi 200.000. Kemudian beban penyusutan atau depresiasi, ya. Nah, sebesar 50.000. Kemudian beban lain-lain 455.000. Jadi kita jumlahkan, dapat dia 11.855.000. Kemudian yang kredit kita jumlahkan 16.960.000. Jadi kita kurangkan antara debit, ya, pendapatan dikurangi beban. Nah, dapat dia 7.105.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan untuk menyeimbangkan, ya, untuk menyamakan antara debit dan kredit. 16.960.000
Ini juga 16.980.000. Selesai untuk laporan laba rugi kita. Kemudian kita akan melanjutkan ya untuk laporan posisi keuangan. Mana di sini akun yang masuk ya kepada laporan posisi keuangan. Nih. Ada di sini kas, ya kan? Di debit. Kemudian piutang usaha di debit. Kemudian bahan habis pakai di debit. Ya, asuransi dibayar di muka di debit. Kemudian tanah di debit, kemudian peralatan kantor di debit. Nah, kemudian akumulasi penyusutan atau depresiasi 50.000 di kredit, utang usaha di kredit, ya kan? Kemudian utang gaji di kredit dan sewa diterima di muka di kredit. Kemudian modal cita-cita di kredit. Prepay di debit. Kemudian kita jumlahkan berapa sisi debit? 33.545.000. Kemudian sisi kredit 26.440.000. Maka di sini ya kita kurangkan debit dikurangi kredit. Kita cari saldonya. Maka dapat selisihnya 7.105.000 rupiah. Jadi sama ini, ya. Nah, oke. Kemudian kita kembali menjumlahkan untuk menyamakan antara sisi debit dan sisi kredit dari laporan posisi keuangan. 35.545.000 di bagian debit dan tentu juga 33.545.000 di bagian kredit. Nah, itu kertas kerja atau worksheet, itu hanya untuk membantu kita ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari worksheet tadi. Kita bisa sajikan laporan keuangan lebih lengkap. Nah, ini di sini panah-panahnya kalian bisa perhatikan di situ ya. Tuh, jadi dari neraca saldo setelah penyesuaian sebenarnya itu sudah bisa kita buatkan masing-masing laporan keuangannya, mulai dari laporan laba rugi, kemudian setelah itu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ini lebih lanjutnya kalian bisa perhatikan di sini, ini panah-panahnya ini mana yang masuk dari situ ya. Kita bisa menyajikan laporan keuangan. Ini lebih rincinya. Jadi dari laporan yang kita buat tadi atau dari kertas kerja tadi, kita bisa sajikan seperti ini ya. Pasti ada judulnya solusi net, kemudian laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir per 31 Desember 2014 ya. Laporan laba rugi biasanya sekarang tambah lagi dengan sebutan laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya. Pendapatan jasa ini 16.840.000. Kemudian ada pendapatan sewa 120.000. Kita jumlahkan dulu total pendapatan. Dimajukan ke depan penulisannya 16.960.000. Kemudian beban. Beban kita nih ya dituliskan di sini. Kemudian dimajukan ke depan penulisannya untuk masing-masing beban. Ini ada beban upah 4.525.000. Beban bahan habis pakai 2.040.000. Beban sewa 1.600.000. Beban utilitas 985.000. Beban asuransi 200.000. Beban penyusutan atau depresiasi 50.000. Kemudian beban lain-lain 455.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua beban ini. Kita jumlahkan semua beban ini ya. Jumlah beban. Nah, kita sejajarkan dengan pendapatan tadi. Jadi jumlah beban kita 9.855.000. Oke, kita sejajarkan, kemudian kita kurangkan pendapatan, total pendapatan dengan total beban. Itulah laba bersih kita ya. 16.960.000 dikurang 9.855.000 dapat 7.105.000 rupiah. Oke.
Tuh, sekarang kita lanjutkan ya dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Jangan lupa di atas dikasih nama ya, nama perusahaan kita. Nah, di sini kan Solusinet, laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, modal cinta cita 1 November 2014 itu 0, nggak ada modal awalnya. Ya, 0. Oke. Investasi 1 November 2014 itu ada 25 juta. Perhatikan penulisannya. 25 juta, ya. Kemudian laba bersih November dan Desember. Laba bersih kita 7.105.000. Kita ambilkan dari sini, dari lapor laba rugi. Laba bersih kita. Oke, kemudian kita jumlahkan ya. Investasi awal atau modal awal, ya kan? 1 November itu 2014. Nah, kemudian kita tambahkan dengan laba bersih 25 juta ditambah 7.105.000, 32.105.000 rupiah. Nah, kemudian kita kurangkan dengan penarikan ya, penarikan pribadi atau privé sebesar 4 juta. 4 juta. Oke. Nah, kemudian kenaikan pada ekuitas pemilik tentu menjadi ya 32.105.000 dikurang 4 juta, 28.105.000 rupiah. Maka modal akhir cinta cita per 1 Desember 2014 itu adalah 28.105.000 rupiah. Oke, itu untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dari Solusinet. Jangan lupa namanya paling atas, kemudian nama laporannya apa? Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2014. Nah, kita bisa sajikan seperti ini ya. Ini penyajiannya seperti akun T. Aset ya, liabilitas dan ekuitas pemilik. Oke. Nah, ini dia aset kita. Dibagi lagi. Aset lancar ada kas 2.065.000, piutang usaha 2.720.000, kemudian bahan habis pakai 760.000, asuransi dibayar di muka 2.200.000. Kemudian kita jumlahkan aset lancar kita 7.745.000. Digeser ke sini ya penyajiannya. Kemudian aset tetap, di situ ada tanah. Ya, ini 20 juta. Ada peralatan kantor 1.800.000. Kemudian langsung kita kurangi dengan akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan peralatan kantor kita 50.000. Ya, 1.800.000 dikurangi 50.000 dapat 1.750.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan aset tetap kita, ya kan, tanah. Nih ditambah nilai buku bersih dari peralatan kantor kita. Ini menjadi dia 21.750.000. Kemudian kita jumlahkan aset keseluruhan. Aset lancar ditambah dengan aset tetap. Nih 7.745.000 itu merupakan aset lancar. Aset tetap kita 21.750.000 rupiah. Maka total keseluruhan jumlah aset kita adalah 29.495.000 rupiah. Selesai. Kemudian kita masuk ke sisi kanan. Ya, ada liabilitas. Ini current liabilitas atau utang lancar. Utang lancar kita itu terdiri dari utang usaha 900.000, utang gaji 250.000, pendapatan diterima di muka sebesar 240.000. Kita jumlahkan berapa jumlah liabilitas kita, utang kita? 1.390.000 rupiah. Nah, setelah itu apa lagi? Kita masuk kepada ekuitas. Nah, ekuitas pemilik modal cinta-cita. Ini modal cinta-cita ini per 1 Desember 2014 tadi yang kita ambilkan dari laporan perubahan ekuitas pemilik 28.105.000 rupiah, ya kan?
Maka kita jumlahkan liabilitas ditambah ekuitas pemilik 29.495.000 rupiah. Ini dari sini ya, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah atau modal cinta-cita. Oke, jadi sama antara antara sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas. Oke, kita lanjutkan ayat jurnal penutup. Sebenarnya ayat jurnal penutup ini sudah bisa langsung kita kerjakan setelah kita menyelesaikan atau menyajikan laporan laba rugi. Ya, jadi setelah laporan laba rugi ini selesai, kita bisa sebenarnya langsung membuat ayat jurnal penutup. Oke. Tapi tidak ada masalah, biar dia berurutan. Tadi kita selesaikan terlebih dahulu laporan posisi keuangan. Ayat jurnal penutup, akun permanen. Ya, untuk ayat jurnal penutup ini kita mengenal akun permanen, ya, dan akun sementara biasanya seperti itu. Oke, akun permanen atau permanent account atau akun real atau real account itu biasanya dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan itu disebut dengan akun permanen. Ya, akun permanen atau real account atau akun real. Oke. Ya. Akun-akun ini biasanya disertakan dari tahun ke tahun. Nah, saldo akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, ya, dan saldo akun prepay pemilik tidak disertakan dari tahun ke tahun. Oke. Akun yang hanya melaporkan jumlah untuk satu periode itu disebut dengan akun sementara atau temporary account, atau orang lebih sering menyebutnya dengan akun nominal atau nominal account. Nah, akun sementara tidak disertakan terus-menerus karena hanya berkaitan untuk satu periode. Nah, biasanya akun nominal itu, ya, yaitu akun-akun yang ada pada laporan laba rugi. Oke. Sekarang kita lanjutkan 4 tahap proses penutupan. Ya, 4 tahap proses penutupan. Yang pertama itu saldo akun pendapatan. Kita akan tutup, ya, pendapatan. Nah, dipindahkan ke sebuah akun yang disebut dengan ikhtisar laba rugi. Artinya tadi pendapatan yang saldonya itu di kredit. Nah, sekarang kita pindahkan ke sisi debit. Maka kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Kemudian kita tutup saldo akun beban, ya, dipindahkan ke sebuah akun yang disebut dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian saldo ikhtisar laba rugi, laba bersih atau rugi bersih dipindahkan ke akun modal pemilik. Kemudian saldo prepay pemilik dipindahkan ke akun modal. Jadi ini harus kita ingat, ya, pendapatan, ya, dipindahkan ke sebuah akun namanya ikhtisar laba rugi, beban juga ikhtisar laba rugi, kemudian saldo laba rugi itu sendiri dipindahkan ke modal pemilik, kemudian prepay, ya, dipindahkan ke modal pemilik. Oke, itu 4 tahap proses penutupan. Nih bisa kita lihat di sini. Oke, itu 1 pendapatan dipindahkan sama itu, ya, kemudian 2 beban, ya, ke ikhtisar laba rugi juga, kemudian 3 laba bersih atau rugi bersih dipindahkan ke modal pemilik, dan modal pemilik itu dipindahkan dan prepay dipindahkan ke modal pemilik. Jadi sama dengan laba bersih. Oke. Nah, ikhtisar laba rugi itu merupakan akun sementara yang digunakan hanya pada saat akhir periode, ya, atau ikhtisar laba rugi itu sering kita sebut dengan income summary. Pada awal proses penutupan itu tidak ada saldo ikhtisar laba rugi. Nah, selama proses penutupan, ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikredit untuk jumlah yang berbeda. Sehingga pada akhir proses penutupan,
ikhtisar laba rugi tidak akan memiliki saldo lagi. Ikhtisar laba rugi ini memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo atau menolkan saldo akun pendapatan dan beban. Maka kadang disebut juga dengan akun clearing atau clearing account. Artinya di sini ya dia hanya untuk membantu ya. Oke. 4 ayat jurnal penutup. Ya, 4 ayat jurnal penutup. Yang pertama, semua pendapatan didebit sebesar saldonya dan dikreditkan ya dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, semua beban dikredit sebesar saldonya ya dan mendebit ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, ikhtisar laba rugi didebit sebesar saldonya dan mengkredit modal pemilik. Kemudian prepay pemilik dikredit dan mendebit modal pemilik. Artinya kita balik seperti itu. Ya. Pendapatan yang tadinya dikredit sekarang didebit. Beban yang tadinya didebit sekarang dikredit. Nah, dan seterusnya. Oke. Ini bagan arus ayat jurnal penutup kita, ya. Ini perhatikan di sini, di bagannya ada beban. Kita akan menutup beban tadi. Kemudian beban ke ikhtisar laba rugi. Pendapatan juga ke ikhtisar laba rugi. Kemudian di situ ikhtisar ke modal ke modal dan begitu juga nanti dengan prepay ke modal sehingga saldonya 0 seperti ini. Coba perhatikan satu aja. Beban saldo sebelumnya didebit sebesar 4.525.000. Karena kita menutup maka kreditnya adalah 4.525.000 itu ikhtisar laba rugi. Oke. Ini lebih jauhnya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, dia disajikan tetap di dalam jurnal umum kolomnya. Ini kolom tanggalnya, ini deskripsinya, ya kan? Ini pos referensinya, ini debit, ini kredit. Nah, beri judul ayat jurnal penutup. Per 31 Desember ditutup pendapatan honor. Nih 16.840.000. Ini tanda kita sudah memposting ini. Jangan salah lagi. Angkanya sama. Pendapatan sewa 120.000 di debit. Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 16.960.000. Oke? Nah, begitu juga. Selesai ini langsung kita posting ke buku besarnya masing-masing. Ya, langsung kita posting ke bukunya besarnya masing-masing. Ini kita contohkan. Ini buku besarnya. Buku besar tadi pendapatan. Coba kita cari pendapatan. Mana nih pendapatan? 3P. Ini ikhtisar laba rugi. Nah, ini pendapatan. Ini pendapatan kita. Pendapatan honor. Nih jurnal penutup kita tadi. 16.840.000. Saldo kita sebelumnya ini dikredit, sekarang dia di debit. Nah, maka saldonya sekarang sudah 0. Ya. Nah, sudah 0. Itu contohnya. Oke. Jadi langsung kita posting ke buku besarnya masing-masing setelah kita ini. Nah, setelah ini kita sajikan di jurnal umum, langsung kita posting, kita pindahkan di bukti pemostingannya masing-masingnya. Oke. Begitu juga dengan ikhtisar laba rugi untuk beban. Debitnya tentu ikhtisar laba rugi. Bebannya sekarang dipindahkan saldonya menjadi kredit. Ini masing-masingnya. Langkahnya sama. Oke, nih. Oke. Nah, ini beban penyusutan 50.000 sampai beban lain-lain 455.000. Kemudian kita posting langsung ke buku besarnya masing-masing. Oke. Kita posting ke buku besarnya. Kita pindahkan bukti pemostingan tadi. Kemudian ikhtisar laba rugi kita. Nah, ini 7.150.000. Ini bisa dikurangin, perhatikan baik-baik sini. Ini ikhtisar laba rugi di kredit, ini yang di debit. Nah, dikurang ini. Ya kan? 16.960.000 dikurangi 9.855.000, maka dapatlah ikhtisar laba rugi kita 7.105.000. Kemudian di kredit modal cinta-cita 7.105.000. Kemudian begitu dengan prepay, modal cinta-cita 4 juta, kemudian prepay cinta-cita di kredit 4 juta. Perhatikan,
Setelah selesai masing-masing ini langsung diposting ya ke buku besarnya masing-masing. Ini juga diposting ke buku besarnya masing-masing. Dan ini modal cinta-cita ini juga diposting ke buku besarnya masing-masing. Begitu juga dengan free P. Ini saya lihatkan ya. Bisa dipelajari sendiri ini. Ini dia. Oke. Ini contoh buku besarnya ya dengan 4 kolom. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Neraca saldo setelah penutupan. Kalau untuk ini bisa dibaca sendiri ya. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu prosedur akuntansi terakhir untuk suatu prodi adalah menyiapkan daftar atau neraca saldo setelah ayat jurnal penutupan dimasukkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Akun-akun tersebut jumlahnya harus sesuai dengan akun dan jumlah di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Oke, ini dia. Nih, ini neraca saldo kita setelah penutupan. Ya, diambilkan dari laporan posisi keuangan kita tadi. Nah, judul jangan lupa Solusioner, daftar saldo setelah penutupan atau neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2014. Oke. Nah, di sini ada debit kolomnya, ada kolomnya kredit. Jangan lupa kas. Nih, kita masukkan, tinggal memindahkan saja lagi. Ya, tinggal memindahkan yang ada pada laporan keuangan kita tadi. 2.065.000, piutang usaha 2.720.000, bahan habis pakai 760.000, asuransi dibayar di muka 2.200.000, tanah 20 juta, peralatan kantor 1.800.000 rupiah. Kita jumlahkan ya, mana yang masuk ke bagian sisi debit 29.545.000. Kemudian ini ya, akumulasi penyusutan peralatan kantor kita 50.000, utang usaha 900.000, utang gaji 250.000, sewa diterima di muka 240.000. Kemudian modal cinta-cita tadi 28.105.000. Jadi kita jumlahkan, maka sisi kredit itu mesti harus sama dengan sisi debit. Nah, di sini jumlahnya sama 29.545.000. Itu adalah ya daftar saldo atau neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, ini langkahnya atau siklus akuntansi. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih mudah kita baca saja ini. Ya, langkah siklus akuntansi pertama, analisis dan catat transaksi ke dalam jurnal. Itu dalam hal ini adalah jurnal umum. Kemudian pindahkan transaksi tersebut ke buku besar. Jadi diposting satu-satu seperti yang sudah saya ajarkan. Kemudian siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan atau neraca saldo. Kemudian menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Kemudian menyiapkan kertas kerja pada akhir periode. Itu opsional, artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Opsi, pilihan. Oke, kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian dan langsung diposting ke buku besar masing-masingnya. Kemudian ketujuh, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Kemudian menyiapkan laporan keuangan yang tadi ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Kemudian membuat ayat jurnal penutup ya, dan memindahkannya ke buku besar. Artinya kita tutup akun yang ada pada laporan laba rugi tadi. Kemudian ditutup berarti kita menolkan saldonya dari akun nominal tadi. Kemudian terakhir menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Jadi itu ya langkah dan siklus dari akuntansi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.